wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar sebagai pedoman bagi umat manusia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum teman-teman alumni 27, Akang Teteh alumni 27, serta santri-santri pesantren Peris 27 yang hari ini hadir pada expo kuliah gitu ya. Selamat datang di kegiatan expo kuliah yang insya Allah kita akan membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran serta yang dimana expo kuliah kali ini itu akan membahas tips atau trik atau bisa disebut juga strategi gitu ya agar lebih siap menghadapi UTBK gitu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang masih bingung gak sih pilih kampus atau jurusan gitu? Boleh dong reaction-nya. Pilih kampus gitu, atau aku pilih kampus apa ya kira-kira, terus kayak jurusan apa ya yang kira-kira cocok sama aku gitu, sementara aku basicnya di pesantren nih, atau pengen ngambil jurusan umum mungkin, atau pengen lanjut dari jurusan agama tapi masih bingung gitu. Atau mungkin dari teman-teman juga ada yang udah punya target nih, kampus impiannya apa gitu ya, udah disebut dari di sepertiga malam teman-teman gitu ya, kampus impiannya udah sering teman-teman panjatkan ke Allah gitu ya, pengen kampus ini ya Allah gitu. Oke. Atau teman-teman ada gak sih kiranya yang mau berbagi gitu di kolom chat, kampus impian teman-teman tuh banyaknya apa sih, aku pengen lihat nih, apakah UPI gitu atau dari kampus-kampus utamanya nih, kampus-kampus yang ada di UTBK nih, ada gak sih? Kayaknya masih pada bingung juga ya, karena kan hari ini tuh hamin beberapa UTBK ya kalau nggak salah. Oke, buat mempersingkat waktu gitu ya teman-teman, supaya kegiatan malam ini senantiasa dapat keberkahan dari Allah, kemudian dapat ridho Allah juga gitu ya, mari kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Atanwin. Kepadanya saya persilahkan. Oh, udah mulai ini teh? Udah. Siap. Izin ya, nggak buka kamera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih teriring doa jazakumullah khairan kepada Tanwin yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'annya.
Mudah-mudahan ayat yang dibacakan membawa keberkahan untuk kita malam hari ini. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Niza Albani. Pada Niza, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemampuan untuk menyelenggarakan salah satu kegiatan dari Expo Kampus di pekan kedua ini, yaitu talk show yang bertema tips lolos UTBK. Nah, saya di sini selaku sekretaris di kegiatan Expo Kampus 2026 ini akan menyampaikan sedikit laporan singkat terkait pelaksanaan acara ini. Jadi, talk show dengan tema tips lolos UTBK ini merupakan bagian upaya dari Forum Silaturahmi Alumni ya teman-teman, dalam memberikan wawasan juga motivasi kepada santri di PPI 27 maupun alumni khususnya dalam menghadapi UTBK dan persiapan menuju dunia perkuliahan. Nah, di talk show kali ini kita menghadirkan 3 narasumber yang qadarullah alhamdulillahnya beliau ini sudah pernah lulus gitu ya di UTBK sebelumnya, dan insya Allah akan memberikan bagaimana cara agar bisa lolos dan sharing gimana bisa lolos di UTBK. Dan materinya seputar pengenalan UTBK, kemudian struktur dan materi ujian, strategi belajar yang efektif, dan lain sebagainya. Nah, dan alhamdulillah acara Expo Kampus 2026 ini mendapatkan respon positif lah dari pihak-pihak terkait. Kami juga menyadari ya panitia, terutama saya sendiri sebagai sekretaris, menyadari bahwa masih banyak kekurangan kita dalam kegiatan ini, seperti kekurangan baik dari teknis maupun persiapan. Dan itu insya Allah pasti menjadi evaluasi bagi kita semua, dan saya berharap Expo Kampus di 2027 mendatang itu akan lebih baik dari yang sekarang. Nah, tidak lupa juga terima kasih kepada panitia, narasumber, moderator, juga peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show kali ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di laporan kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan, ditutup saja dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Niza yang telah menyampaikan laporan untuk kegiatan Expo kuliah. Selanjutnya yaitu teman-teman, selanjutnya ini sesi yang paling kita tunggu-tunggu gitu ya, karena UTBK ini tuh bukan seringkali kita nganggapnya tuh hal-hal yang paling nantang banget gitu ya, karena pengalaman pernah ikut UTBK juga, ternyata soal-soalnya emang bukan yang pernah kita pelajari di pesantren gitu. Jadi perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh benar-benar buat kita menghadapi UTBK gitu. Nah, karena UTBK ini tuh bukan katanya gitu ya, bukan soal kita mengerjakan soal aja, tapi ada nih strategi atau tips dan triknya gimana sih lolos UTBK gitu, yang akan nanti disampaikan sama pemateri-pemateri yang keren-keren gitu ya hari ini, yang dimana mereka semua tuh bisa lolos di UTBK. Nah,
Di sesi ini tuh kita harap teman-teman bisa mendapatkan gambaran gitu ya, gimana secara detailnya atau lebih jelasnya untuk mempersiapkan diri teman-teman bukan hanya secara mentalnya tapi secara praktiknya juga gitu. Terus kemudian supaya sesi ini berjalan dengan terarah gitu ya. Selanjutnya kegiatan ini akan dipandu sama teteh moderator kita hari ini yaitu Teh Hasna. Nah, Teh Hasna ada Teh Hasna? Hadir, hadir. Iya, insya Allah moderator kita hari ini di temanya tips dan trik untuk lolos UTBK akan dipandu sama Teh Hasna. Kepada moderator, saya persilahkan. Oke, baik. Teh Ayu, terima kasih ya atas kesempatannya untuk berbicara di acara Expo kali ini. Teman-teman boleh yang bisa on cam dinyalakan gitu ya kameranya agar nggak sepi gitu ya aku lihatnya kayak asa satu arah gitu kalau misalnya ngobrol di Google Meet gitu. Walaupun aku tahu gitu online tuh bisa sambil ngapain aja ya, kadang kayak kita sambil tiduran, sambil kayak tadi ya AAA sedang mukbang, terus juga ya banyak lah hal lainnya. Karena kan bisa ya udah we sambil dengerin gitu, tapi sambil ngapain juga. Tapi kalau misalnya bisa on cam, yuk on cam gitu biar terlihat nih gitu semangat-semangatnya. Oke, baik. Di seputar UTBK gitu. Eh, Kadang kita tuh sebagai manusia ya suka banget sama hal yang mepet. Jadi kayak biarin gue udah masih lama gitu. Aku masih kelas 1, aku masih kelas 2. Jadi kayak gak mempersiapkan dengan baik dalam hal UTBK. Tapi itu salah banget ya teman-teman. Terkhusus aku sendiri yang waktu itu mengalaminya kayak nah sih dari dulu gitu untuk mempersiapkannya. Jadi ini apa ya? Gak akan sia-sia ya untuk teman-teman yang bukan kelas 3, kelas 3 Mualimian khususnya, itu pasti bermanfaat banget karena setidaknya ada hal-hal yang kita ketahui lebih awal gitu. Oke, eh, mungkin tadi udah disinggung juga ya sama Teh Ayu kayak tentang kampus impian, terus mungkin dari kelas 3 juga ada beberapa ya yang ikutan UTBK mungkin. Nanti boleh eh, di kolom chat siapa saja yang ikut UTBK atau reactionnya boleh dari kelas 3 ya. Karena emang bener ya tinggal beberapa hari lagi gitu dan pendaftaran juga kan udah ditutup ya. eh, kita bakal saksikan gitu bagaimana apa sih UTBK, apa sih gimana sih strategi pembelajaran untuk UTBK itu tersendiri, apakah kita tuh hanya ya udah weh aku mah butuh cukup untuk mempersiapkan diri aja gitu kayak udah weh bawa diri aja gitu ke sana tanpa mempersiapkan apa-apa, apakah kayak gitu atau banyak hal lainnya yang harus kita tahu lebih lanjut. Mungkin kita saksikan dulu ya apa sih pemaparan materi-materi terkait UTBK ini dari narasumber kita. Boleh ditampilkan PPT-nya? Nah, nanti kita bakal ada sesi pemaparan terlebih dahulu. Lalu nanti ada sharing session ya, seperti ya lebih santai aja gitu. Terkait pengalaman-pengalaman narasumber ini saat mengalami UTBK itu seperti apa gitu. Oke, Ageng sapa dulu nih. Apakah narasumber dari tiga-tiganya ini sudah hadir? Kang Rumi, apakah ada? Teh Naya dan Teh Admin.
Hadir. Hadir teh. Nah, sip. Iya, satu lagi. Biasanya masih terkendala sinyal ya, karena tadi baru beres hujan juga. Oh, ada nih ya. Boleh mungkin tadi, hilang lagi ya? Itu, share screen. Nah, oke. Eh, Sebenarnya ini lebih ke sharing aja ya. Untuk lolos atau tidaknya tersendiri itu kan balik lagi kepada usaha kita masing-masing dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Eh, Boleh ya sekarang untuk sesi pemaparan terlebih dahulu kepada narasumber. Yang pertama mungkin boleh sama Rumi dulu ya. Boleh saya persilahkan waktunya. Udah mengizinkan. Untuk sebelumnya, apakah terdengar dengan jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mada Pohan, bisa dipanggil Rumi. Di sini saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya tentang apa itu UTBK, apa itu SNBT. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Sepertinya terkendala ya, putus-putus. Coba di chat roomnya. Barangkali mau dilempar dulu. Di
pertama adalah, kemudian ada SNMPT, Seleksi Nasional dan SNMPT. Nah, itu adalah para siswa yang sudah tahun yang masih kelas SMA bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. SNMPT ini disediakan oleh Kemdikbud Saintek dan yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Rektor Perguruan Tinggi Negara Indonesia. Kementerian PTN. Nah, mungkin masih terkendala sinyal ya. Boleh digantikan dulu mungkin terkait pemaparan awal. Oke, baik. Hasna, aku suaranya aman? Aman. Ada nggak suaranya? Aman, alhamdulillah. Oke. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, karena mungkin roomnya tadi terkendala jaringan. Jadi, di sini izin saya gantikan terlebih dahulu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada kenal gitu ya dengan istilah UTBK atau SNBT itu sendiri gitu. Nah, di sini ada kepanjangan dari UTBK sama SNBT. UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Kalau kepanjangan dari SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, UTBK atau SNBT ini diselenggarakan oleh Kemdikbud dan juga MRPTNI yang diperuntukkan seleksi ke perguruan tinggi gitu nantinya. Boleh next slide. Oh, roomnya sudah ada. Rumi apakah aman? Aman, udah ganti tempat sekarang. Dicoba lagi ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Pertama itu di 25 Maret sampai 7 April 2026 untuk kelas 3 mualimin yang sudah mendaftar UTBK SNBT mungkin ya. Kemudian nanti pada tanggal 21 hingga 30 April akan dilaksanakan UTBK-nya. Pelaksanaan ini berbeda sama tahun lalu ya kawan-kawan. Di mana kalau tahun lalu itu ada 2 sesi. Jadi ada yang minggu pertama dan minggu kedua. Sehingga rentang waktunya bisa disebut cukup panjang bagi kita untuk mempersiapkannya. Kemudian nanti di tanggal 25 Mei itu akan diumumkan hasil UTBK-nya bagaimana. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu semua siswa ya yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Biasanya itu pengumumannya diumumkan pada jam 3 sore, 3 asar. Jadi mungkin nanti santri-santri yang menunggu pengumuman bisa sholat dulu, berdoa biar diterima gitu. Nah, selanjutnya itu ada masa undur sertifikat UTBK pada 2 Juni hingga 31 Juli. Sertifikat UTBK ini berguna untuk kawan-kawan yang ingin masuk ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Biasanya mandiri itu ada berbagai macam cara. Salah satunya bisa menggunakan skor UTBK. Nah, nanti sertifikat UTBK inilah yang akan disalurkan kepada perguruan tinggi yang ingin didaftar. Tuh. Bisa lanjut? Oke. Kita coba ketahui dulu ya
kuota yang diterima oleh PTN tuh segimana sih? Ini pelengkap dulu, ada SNBP. SNBP ini mungkin di 27 juga ada ya, karena kita juga tidak terakreditasi. SNBP itu semuanya, PTN ataupun PTNBH, itu mendapatkan minimal 20%. Ini itu kita kesampingkan saja. Langsung ke yang SNBT. SNBT ini untuk PTN, perguruan tinggi negeri, itu mendapatkan jatah sebanyak minimal 40%. Nah, sedangkan PTNBH itu minimalnya 30%. Mengapa? Karena PTN itu benar-benar 100% ditanggung oleh negeri, oleh pemerintah, sehingga 40% minimalnya. Agak lebih banyak ya. Lalu untuk PTNBH itu minimalnya 30%. Kenapa? Karena PTNBH yaitu perguruan tinggi negeri berbasis hukum, di mana perguruan ini tuh bisa berniaga atau berdagang lah, mencari pencarian uang melalui cara-cara lain. Salah satunya itu UPI. Sehingga ada minimal 30% yang bisa diisi oleh sedikit lebih banyak gitu dibandingnya PTN ditanggung oleh seluruhnya oleh negeri gitu. Kemudian ini juga berpengaruh ke pendaftaran mandiri, di mana PTN itu maksimal 30%, sedangkan PTNBH maksimal 50%. Kenapa PTNBH maksimal 50%? Karena itu PTNBH itu bisa mencari pendapatannya sendiri, kawan-kawan. Bisa lewat kerjasama dengan Fore atau Indomaret mungkin seperti di UPI. Ada juga Tomoro, jadi seperti itu. Karena ia bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada yang ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya, maka kuota yang diberikan pun bisa lebih banyak gitu. Mungkin untuk kuota itu saja, bisa kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya, setelah tadi kita mendengarkan gitu ya penjelasan dari Rumi mengenai apa itu UTBK, kemudian timeline-nya dan juga berapa sih kuota yang bisa menampung calon-calon mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi apa saja yang ada di dalam tes UTBK itu. Nah, materi ini tuh terbagi kepada dua gitu ya. Ada tes potensi skolastik dan juga tes literasi. Nah, mungkin setelah teman-teman melihat ini yang kelas 1 dan kelas 2, mungkin yang kelas 1 dan kelas 2 Mualimin mungkin cukup asing ya dengan judul-judul atau subtes yang tertera di layar gitu. Karena bagi saya, admin ataupun Rumi dan juga teman-teman lain yang pernah mengikuti UTBK pun cukup mungkin kaget ya pertama kali melihat materinya ternyata sebanyak itu gitu. Nah, tapi teman-teman bisa menggali informasinya itu karena materi-materi tes ini sudah tersedia banyak sekali gitu di berbagai sumber belajar yang bisa teman-teman akses. Nah, kita bahas dari tes potensi skolastik. Itu ada 4 subtes. Yang pertama ada penalaran umum yang berisi 30 soal selama 30 menit. Nah, itu berarti kita kalkulasikan gitu, satu soalnya itu adalah 1 menit gitu. Nah, tes penalaran umum ini adalah subtes yang menguji kemampuan kita dalam memecahkan masalah yang baru kita hadapi gitu. Di dalamnya itu ada 3 komponen lagi, ada penalaran induktif, deduktif, dan juga penalaran kuantitatif. Kemudian yang kedua itu ada pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini ada 20 soal selama 15 menit, berarti satu soalnya itu kurang dari 1 menit gitu. Kalau subtes yang ini itu menguji kemampuan kita dalam memahami dan mengomunikasikan pengetahuan terutama terkait budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pemahaman bacaan dan juga menulis seperti
judul subtesnya gitu ya. Kalau di sini itu menguji kemampuan kita dalam kelancaran membaca dan juga bagaimana cara kita meluapkannya atau menulisnya, menuangkannya dalam tulisan. Nah, soalnya itu ada 20 soal dalam waktu 25 menit, berarti satu soalnya itu 1 menit lebih, bisa dikerjakan dalam 1 menit lebih. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif ini jumlahnya 20 soal dalam waktu 20 menit, berarti satu soal 1 menit ya. Kalau pengetahuan kuantitatif ini tuh biasanya berisi kayak tentang bilangan, terus aljabar, fungsi, dan juga geometri biasanya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu tes literasi. Nah, tes literasi ini terdiri dari 3. Yang pertama, tes literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Tentunya ini akan banyak teks yang dibaca gitu ya, karena literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menurut saya gitu ya, disarankan teman-teman itu untuk literasi bahasa Inggris banyak mempelajari tentang vocabulary gitu, diperkaya lagi pembendaharaan kata baik itu dalam bahasa Indonesia, karena juga nanti pertanyaannya itu lebih ke kata-kata yang baku gitu, dan juga bahasa Inggris, vocab-vocab di bahasa Inggris gitu. Nah, untuk soalnya di dalam bahasa Indonesia ini ada 30 soal selama 42,5 menit. Berarti itu satu soalnya 1 menit lebih. Kemudian yang bahasa Inggris itu 1 menit per soal. Dan yang terakhir ada penalaran matematika. Ini yang paling panjang waktunya dan juga tentunya lebih menantang gitu ya, si soal-soalnya juga. Nah, waktunya itu satu soalnya 2 menit lebih gitu. Di next slide. Nah, untuk model soal, mungkin ini sedikit berbeda gitu ya dengan pada saat saya waktu itu UTBK pada tahun 2023. Dulu itu semuanya soal pilihan ganda. Mungkin pas Rumi sama Adnin sudah ada soal isian atau belum ya? Belum. Masih Oh, belum. Oh, sudah. landasi. Udah, isian rumpang udah. Oh, isian rumah udah. Oke, berarti dari tahun berapa, Adnin? 2025. Ya, Ya. tahun 2025 itu mulai ada soal isian ya. Karena dulu itu soal pilihan ganda aja gitu. Nah, sekarang model soalnya ada 3, teman-teman. Ada soal pilihan ganda, A, B, C, D, E, ada 5 pilihannya. Kemudian ada soal pilihan majemuk kompleks kayak di antara 2 pilihan benar atau salah. Kemudian juga ada soal isian dengan melengkapi rumpang. Tapi tenang aja, bukan kayak esai, tapi ini tuh lebih ke satu kata gitu ya, satu huruf atau satu kata kalau yang saya baca gitu. Boleh di next slide. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin. Terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya apakah terdengar ya? Soalnya emang jaringannya. Terdengar. Ya, baik. Lanjut ke persiapan UTBK, mulai dari H-7. Kalau nggak salah tadi itu udah mulai keluar ya kartu pesertanya, jadi udah mulai dibagi lokasi sama waktu UTBK-nya. Kapanpun itu waktunya, insya Allah yang terbaik ya buat ngadain UTBK. Nah, setelah dapat kartu peserta itu apa sih yang harus dilakuin sama teman-teman gitu menjelang UTBK? Yang pertama itu beberapa hari menuju UTBK. Minimal dari H-7 itu udah mulai survei tempat lokasi UTBK. Sebenarnya kalaupun nggak survei itu nggak apa-apa, tapi memang nanti pas hari H UTBK itu harus datang lebih awal buat cari tempat. Tapi menurut pengalaman pribadi ya, mending survei aja dari sebelum hari H UTBK gitu. Minimal dari H-7-nya, biar nantinya itu nggak bingung dan meminimalisir juga kalau misal nanti itu ada hal yang memang bikin kalian itu terlambat waktu UTBK, walaupun kalian ini udah datang awal gitu, misalnya karena macet atau apapun itu. Lalu yang kedua,
Atur pola tidur atau hindari begadang. Nah, teman-teman menjelang UTBK, kalian harus udah mulai atur pola tidur kalian, istirahat yang cukup, karena memang UTBK itu perlu fokus yang cukup ya, teman-teman. Kalian di dalam ruangan 3 jam ngerjain soal tanpa istirahat gitu ya, nonstop, itu butuh fokus yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga itu, jangan belajar terlalu keras, berhenti belajar di H-1 UTBK. Nah, sepengalaman aku pribadi, berhenti belajar di H-1 UTBK. Jadi H-1 UTBK itu kalian gunain buat istirahat, buat jernihin pikiran gitu. Karena kan udah usahanya di sebelum-sebelumnya gitu. Sekarang waktunya kalian istirahat, netralin pikiran buat nanti besoknya itu ngerjain soal. Nah, kemudian kurangi main medsos di hari-hari mulainya UTBK. Nah, kalau ini karena kapanpun hari kalian dapat ya, mau itu hari ke-1, 2, 3, 4, tapi mungkin kalau ada yang dapat di hari pertengahan atau sampai ke akhir, tolong kurangi main medsos aja. Kenapa? Karena yang pertama, kalau tahun kemarin itu teman-teman, soal itu langsung bocor. Di hari pertama itu memang langsung bocor. Jadi, hari pertama, di sesi pertama itu, setelahnya, si soal itu benar-benar langsung bocor, langsung kesebar gitu. Nah, jadi, buat teman-teman yang di hari selanjutnya itu bisa lihat gitu, gimana, bentuk soalnya gitu. Nah, kadang itu bikin kita panik gitu, kadang kita lihat, oh ini belum kita pelajari, nanti jadi panik sendiri, jadi stres sendiri. Nah, mending teman-teman fokus aja sama apa yang udah kalian lakuin gitu. Kalau misalnya usaha kalian udah cukup, udah aja nggak usah terlalu dipikirin, kerjain aja karena ya kalian udah usaha gitu kan. Nah, kemudian siapin dokumen. Nah, dokumen ini penting banget teman-teman, jangan sampai lupa. Yang pertama itu kartu peserta UTBK 2026. Nah, karena tadi udah keluar, jangan lupa langsung di-print teman-teman buat nanti bawa pas hari H UTBK. Nah, kemudian yang kedua, surat keterangan kelas 12. Nah, ini nanti minta langsung dari pesantren, harus yang asli, ada foto kaliannya, lalu harus ada cap sekolah gitu. Nah, lalu yang ketiga harus bawa identitas diri, KTP atau SIM. Boleh mau KTP atau SIM boleh. Jadi itu 3 dokumen yang gak boleh ketinggalan, teman-teman wajib dibawa saat UTBK. Nanti karena bakal ada pemeriksaan juga. Kemudian lanjut ke ketentuan pakaian. Nah, yang pertama itu harus rapi dan sopan pastinya karena ini lumayan formal ya, bukan lumayan, memang formal. Nah, lalu yang kedua ini harus memakai pakaian yang berkerah. Jadi teman-teman nggak boleh pakai kaos atau apapun itu. Nah, buat perempuan boleh pakai gamis, tapi tidak boleh ngetat. Terus kalau misalnya laki-laki ini boleh pakai kaos, tapi harus tetap yang berkerah. Tapi menurut aku kalau mau cari aman, pakai kemeja aja teman-teman. Kemeja tuh udah paling aman gitu. Untuk warnanya sendiri bebas teman-teman, mau warna apapun itu, terserah kalian. Nah, kemudian yang ketiga celana atau rok. Nah, teman-teman nggak boleh pakai jeans ya. Mau itu rok atau celana, pakai yang bahannya kain aja. Jadi hindari jeans. Nah, kemudian buat perempuan ini ada hijab. Nah, hijab sebenarnya nggak ada ketentuan, mau itu pakai pasmina atau pakai segitiga itu bebas, tapi jangan pakai bergol lah, karena kan ini formal juga ya. Tapi menurut aku pengalaman pribadi ya, mending pakai yang nyaman aja gitu, yang nggak banyak gak nyamannya gitu. Nah, kemudian sepatu ini harus pakai yang tertutup. Mau itu pakai sepatu kets boleh, sneakers boleh. Nah, kalau perempuan kalau mau pakai flat shoes itu nggak boleh ya teman-teman, karena kan flat shoes itu nggak menutup semua kaki ya. Jadi memang harus pakai sepatu tali yang memang tertutup. Nah, kemudian nggak boleh pakai jaket. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kalau misalnya di ruang UTBK itu benar-benar dingin ya, dingin banget, udah mah kitanya deg-degan, terus ruangannya dingin, jadi makin beku aja gitu. Nah, tapi teman-teman, setahu aku itu gak boleh pakai jaket. Nah, gimana ngakalinnya? Ngakalinnya itu teman-teman pakai aja baju daleman, mau itu di dalam juga nggak apa-apa, asal itu pakainya di dalam gitu ya.
nggak boleh pakainya di luar. Nah, yang ketujuh, pakaiannya tidak boleh berlayer. Nah, ini yang nggak boleh berlayer. Jadi, teman-teman itu nggak boleh nanti kalau misalnya pakai kemeja, luarannya itu pakai sweater, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi, emang harus satu layer aja kelihatannya dari luar gitu. Nah, lalu yang kedelapan, tidak memakai aksesoris apapun. Nah, terutama untuk perempuan ya, karena laki-laki aku yakin nggak ada. Nah, ya, nggak boleh pakai anting, gelang, ataupun cincin. Nanti itu di saat kita mau masuk ke ruangan, bakal ada pemeriksaan nih pakai alat. Nanti bakal terdeteksi gitu ya, apa namanya, alat-alat metalik gitu ya, kayak anting, gelang, atau cincin. Nah, kalau aku tahun lalu itu memang beneran diperiksa sampai dalam, teman-teman. Jadi kayak kerudung tuh sampai dimasukin gitu, diperiksa pakai anting atau enggak gitu. Terus cincin, kalung kayak gitu nggak boleh ya, teman-teman. Nanti bakal terdeteksi. Nah, kemudian waktu itu juga ada kejadian yang naruh koin sama kunci motor di celana. Nah, itu kedeteksi, teman-teman, sama nggak boleh. Jadi, kalau misalnya kalian bawa kunci motor, bawa uang koin, apapun, simpan aja di tas gitu. Jadi, memang satu badan itu harus nggak ada apa-apa gitu. Kita harus bawa diri aja gitu. Nah, lanjut boleh. Nah, di hari H pelaksanaan UTBK, di saat kalian dapat jadwal kapanpun itu ya. Nah, yang pertama ini wajib bawa dokumen. Dokumen yang tadi 3 itu ya. Kartu peserta, surat keterangan lulus, sama identitas, mau itu SIM atau KTP. Nah, yang kedua harus bawa alat tulis. Biasanya sih dikasih kertas buram sama pulpen, tapi kalau misalnya jaga-jaga mau bawa dulu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kemudian bawa tumbler. Nah, bawa tumbler ini sebenarnya nggak semua univ membolehkan ya. Kalau aku waktu itu, aku dapet di UPI kan ujiannya gitu. Nah, aku minta izin ke pengawas buat bawa minum gitu. Nah, minta izinnya itu sebelum kalian benar-benar mulai UTBK ya, teman-teman. Jadi kalau pas udah mulai UTBK, udah mulai ngerjain gitu, kalian udah gak boleh kemana-mana. Bahkan ke toilet pun beberapa univ emang gak bolehin gitu. Kita harus tetap duduk aja 3 jam gitu. Nah, yang kedua, datang ke lokasi minimal 1 jam sebelum UTBK. Nah, kenapa minimal 1 jam? Karena meminimalisir ketelatan. Karena keterlambatan apapun dengan alasan apapun itu nantinya tidak diperbolehkan masuk. Jadi mending cari aman aja, kalian datang 1 jam sebelum UTBK. Nah, lalu yang ketiga, sarapan untuk yang dapat sesi pagi dan makan siang untuk yang dapat sesi siang. Nah, makan ini penting ya, teman-teman, buat kalian isi tenaga sebelum ngerjain soal yang benar-benar di luar nalar banget gitu ya. Nah, tapi jangan terlalu kenyang juga sih, nantinya bikin ngantuk gitu kan waktu kalian ngerjain soal. Nah, lalu hindari minum terlalu banyak sebelum masuk ruangan. Nah, mayoritas tidak membolehkan ke toilet saat UTBK. Namun, beberapa universitas membolehkan dengan prosedur tertentu, seperti diawasi oleh pengawas. Jadi, kalau misalnya kalian saat mengerjakan soal, benar-benar gak tahan nih, kebelet banget gitu mau ke toilet. Nah, minta izin aja ke pengawasnya. Sebenarnya, beda-beda peraturan ya di berbagai universitas. Ada yang boleh, tapi memang nantinya itu diikutin sampai toilet gitu. Ada juga yang memang nggak boleh gitu. Jadi ya antisipasi aja sih teman-teman sebelum masuk ke ruangannya ya. Nah, lalu yang kelima, jangan belajar sebelum masuk ruangan gitu. Jangan, udah teman-teman pokoknya waktu mau masuk ruangan itu benar-benar apa ya, santai aja gitu, jangan mikirin apa-apa lagi. Kalau mau review dikit-dikit nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau untuk mikir kelas lagi nggak perlu sih kalau kata aku. Itu aja sih paling untuk persiapan UTBK sampai hari H. Oke, berarti eh, udah nih ya pemaparan tentang gimana sih persiapan UTBK, apa itu UTBK dan soal-soalnya juga ya. Mungkin tadi ya yang terkait soal sebenarnya dari tahun aku itu udah berubah, yang ada soal isian itu udah mulai ada gitu yang ya agak kaget juga gitu karena waktu tuh beritanya masih simpang siur ya teman-teman. Jadi eh, emang harus update banget sih terkait UTBK ini gitu. Karena
kadang infonya tuh bisa tiba-tiba berubah, tapi kan kadang kita kurang tahu gitu info-infonya. Nah, boleh di next slide deh, karena ini kita akan memasuki sharing session. Sebelumnya terima kasih ya kepada narasumber yang sudah memaparkan terkait UTBK ini. Nah, tadi kan udah disinggung juga ya terkait uh, belajar itu udah deh H-1 jangan terlalu belajar banget gitu ya karena kerasa juga maksudnya kalau belajar di H-1 itu bukannya malah nerep tapi malah stres ya kayak nggak ada gitu yang masuk kayak itu mah cuman panik aja ya panik pengen buka buku gitu tapi sama sekali nggak masuk gitu. Apalagi di ha- hari H gitu itu nggak banget sih karena otak juga butuh istirahat dengan apa mungkin kita udah sering belajar di jauh-jauh hari gitu ya. Nah, gimana sih ya menurut narasumber apa sih strategi yang dilakukan saat itu ya? Strategi belajar apakah eh, pasrah aja gitu? Apa mulai hamin berapa sih belajar? Terus ada apa aja gitu cara belajar di UTBK ini? Eh, Kalau setahu aku sih waktu itu ada juga latihan-latihan soal ya. Dan kebetulan ya ini narasumber sekedar info di kelas 3 ini katanya udah ada yang mulai latihan-latihan soal. Jadi mungkin eh, bisa nih kalian kasih tahu di mana apa ya latihan soal yang enakan gitu ya untuk dicoba gitu. Nah, gimana nih? Dari Teh Naya atau Teh Adnin atau Arumi boleh strategi belajar kalian, terus latihan soalnya waktu itu di mana dan berapa sering sih, seberapa sering gitu. Boleh siapa dulu yang mau jawab mungkin? Mau Teh nanya duluan? Mangga Rumi dulu boleh. Oh iya udah. Aku malah gerak. Kalau Rumi, strategi belajar sebenarnya nggak ada strategi-strateginya. Pokoknya belajar tuh ketika waktu luang aja. Jadi misalnya jam 10 kan pesantren istirahat gitu. Nah biasanya itu dipakai buat latihan soal. Jam 12 sampai jam 1-nya juga sama. Kadang latihan soal, kadang tidur juga di masjid gitu. Terus sambil nunggu waktu eskul juga sama latihan soal kadang-kadang. Jadi kalau ada waktu luang sedikit pun itu dipakai buat latihan soal. Kalau untuk latihan soalnya sendiri itu biasanya pakai aplikasi teman-teman. Nama aplikasinya tuh kalau nggak salah Schooling. Jadi di sana ada latihan soalnya mulai dari PU, PK, PM, LBI, LBE, itu semuanya ada. Terus soalnya juga enak lah gitu bermacam-macam. Kita bisa beragam, nyoba-nyoba soalnya. Jadi walaupun itu kumpulan soal, tapi gak ada, apa ya, sayangnya gak ada buat materinya gitu. Jadi kita hanya bisa mengerjakan soal. Tetapi itu masih lumayan enak buat dipakai gitu. Karena di sana juga ada penjelasannya setelah kita menyelesaikan soal, ada penjelasannya kenapa salah, apanya yang benar gitu. Mungkin itu yang paling direkomendasikan ya aplikasi latihan soal buat sehari-hari. Waktu itu juga Arumi berbayar gitu, pakainya terus dibagiin ke sekelas. Kalau yang mau pakai aplikasinya pakai akun Arumi juga boleh, biar kita sama-sama belajar, sama-sama lulus gitu. Terus kalau buat belajarnya sendiri, mungkin strategi yang apa ya, gak strategi banget lah. Lebih ke kita itu belajarnya sesuai sama pembobotan. Kalau Arumi karena tujuannya ingin masuk ke bahasa Indonesia UPI, jadi yang diutamakan itu pelajaran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, terus ada PBM, PPU. Nah, selain kita belajar di hari-hari biasa,
usahakan juga belajar waktu kita KTI. Kenapa KTI? Karena kan KTI itu kita belajar tentang literasi, mulai dari kita memperbanyak membaca buku, terus bagaimana penggunaan tanda baca, bagaimana menulis struktur kalimat yang efektif, yang kayak gitu. Nah, itu tuh sangat berpengaruh ke kita untuk mengerjakan soal-soal, mulai dari yang LBI atau PPU, PBM, karena di KTI itu kita belajar semuanya. Nah, untuk yang LBI juga kita bisa latihan sebenarnya di KTI. Dari mana? Kita belajarnya itu dari mengambil sumber-sumber yang berbahasa Inggris. Misalnya, kayak Arumi waktu itu KTI-nya tentang Mahatma Gandhi, Arumi ngambil banyaknya itu dari Inggris, literatur Inggris, karena yang Indonesia masih sedikit. Nah, dari situ kita bisa latihan membaca banyak gitu. Terus untuk latihannya juga kita coba untuk latihan membaca secara scanning, di mana kita itu langsung melewati tulisan-tulisan yang tidak terlalu penting, langsung ke intinya apa yang kita ingin cari. Kayak gitu sih kalau untuk strategi belajar ya. Mungkin cukup bisa ke Teh Oke, Naya. mungkin benar ya. Mm-mm. Ya, boleh dilanjut. Siapa tahu beda nih strateginya. Aku mah berdoa aja gitu. Oke. Andin, izin aku dulu gak apa-apa? Boleh Teh. Oke. Mungkin sejak waktu itu kita diskusi juga bertiga ya, ternyata emang strategi belajar itu beda-beda gitu, benar-benar beda-beda gitu. Nah, teman-teman juga nantinya, menurut aku pribadi gitu, cari aja sumber belajar sebanyak-banyaknya dan temuin strategi kalian sendiri gitu. Nah, nanti mungkin strategi-strategi dari kita bisa kalian coba juga gitu. Nah, kalau Rumi tadi mungkin waktu luangnya dipakai untuk latihan soal, kalau aku itu justru harus terstruktur, harus benar-benar ada jadwalnya gitu. Karena pada saat itu persiapannya cuman sebulan lebih 10 hari, kalau nggak salah ya. Kalau udah dihitung sih kemarin sebulan lebih 10 hari. Dan itu teh udah ada jadwalnya gitu. Karena kalau aku pribadi tipe yang kalau misalnya nggak terstruktur, aku nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa ngejalaninnya gitu. Jadi harus terstruktur pertama. Terus yang paling ngaruh itu pertama dari buku. Waktu itu aku pakainya buku Besti namanya. Kalau sekarang itu kalau nggak salah Maksima namanya. Tapi teman-teman bisa cari buku-buku lain, banyak banget gitu. Ada buku-buku UTBK yang ngebahas tentang materinya sama latihan soalnya gitu. Terus juga menurut aku yang paling penting itu yang kedua try out gitu. Karena kalau latihan soal di buku itu kan nggak ada waktu ya, nggak ada waktunya gitu segimana kita aja. Nah, kalau tryout itu kayak kita dihadapkan dengan situasi realnya di nanti di pas UTBK itu seperti apa gitu. Dan nanti juga teman-teman bakalan dapat skornya gitu. Terus ya itu sih yang paling aku rekomendasikan. Pertama buku, kedua tryout. Teman-teman juga bisa cari tryout yang gratis seperti sebentar, sekolah kalau nggak salah. Tryout sebentar. Ya, Sainsin, sekolah intensif siap PTN, Pintarli, dan tadi juga udah aku cek ternyata semuanya masih ada gitu yang gratis-gratis. Dan tapi itu tuh ada range waktunya gitu. Jadi teman-teman harus nyesuaiin juga sama jadwal-jadwal di pesantren gitu. Kalau misalnya latihan soal itu kan mengasah pengetahuan kita ya. Tapi kalau misalnya tryout itu, menurut aku itu bisa mengasah mental pertama, terus membiasakan diri, dan juga
bisa melatih kita manajemen waktunya gitu. Iya, gitu. Mungkin bisa ditambahin sama admin. Iya, boleh. Ke admin, gimana nih cara belajar ke admin? Oke, sebenarnya yang pertama itu sama kayak Tenaya, kalau Anin tuh nggak bisa belajar tanpa dijadwal gitu. Memang harus dijadwal, harus punya jadwal harian atau jadwal mingguan. Kayak misalnya jadwal harian tuh hari Senin nih belajar subtes apa, misalnya subtes PU, nanti Selasa belajar PU, PK, nanti selanjutnya belajar PM dan seterusnya. Terus kalau misalnya jadwal mingguan tuh misalnya kayak ditargetin kalau misalnya tryout tuh seminggu harus berapa kali sih. Nah, kalau Anin sendiri seminggu itu harus tryout 2 kali karena latihan soal pun kalau Anin sendiri satu hari tuh 2 subtes gitu. Jadi memang satu minggu tuh bisa berulang belajarnya, terus bisa dipakai TO. Nah, terus tentuin jam belajar kalau Anin. Nah, oh iya sebelumnya sama Anin itu baru belajar di Hamin 30 UTBK karena memang 227 tuh kan kegiatannya padat banget ya. Walaupun memang ada sedikit-sedikit waktu luang yang bisa dicuri-curi, tapi kalau Anin sendiri nggak bisa belajar di sela-sela waktu yang dikit gitu. Jadi kalau misalnya belajar tuh harus bener langsung yang 2 jam, 3 jam gitu. Jadi nggak bisa yang nyuri-nyuri waktu gitulah. Nah, kalau waktu belajar Anin sendiri itu di subuh sama malam, karena di pagi sama siangnya sama sorenya juga pasti ada aja kegiatan yang ngeganggu gitu. Nah, untuk pagi sendiri, Anin itu mulai belajar di jam abis tahajud nunggu ke subuh tuh dari jam 3:30 lah ya, 3:30 nantinya berhenti di jam 6 pagi. Nah, nanti lanjut lagi di malam. Di malam itu abis Isya sampai jam 10-an. Nah, abis bikin jadwal gitu, Anin pelajari minimal 4-5 subtes. Nah, buat teman-teman yang sekarang kan udah Hamin 10 ya teman-teman. Nah, nggak perlu pelajari semua subtes gitu. 7 subtes kalian pelajari, kalian kuasai itu nggak perlu teman-teman. Jadi minimal 4-5 subtes atau paling minimalnya gitu 3 subtes prioritas sesuai prodi kalian. Nah, kalau Anin kan dulu sebenarnya pengennya itu masuk ke psikologi. Nah, psikologi itu pembobotannya di PU, PBM, sama PPU. Itu pembobotan terbesarnya. Makanya Anin kuasai 3 materi itu, 3 subtes itu. Nah, dari 3 subtes itu, apakah perlu pelajari semua materinya? Karena kan memang di setiap subtes tuh materinya banyak banget ya teman-teman, nggak cuma 1 atau 5 gitu, benar-benar banyak banget. Nah, kalian cari lagi nih di berbagai subtes itu materi prioritasnya apa? Kayak misalnya kalau di pengetahuan umum. Di pengetahuan umum itu misalnya materi prioritasnya ada simpulan logis, asumsi, atau nanti buat kuantitatifnya ada aljabar. Nah, kalau misalnya di PK nanti mungkin kalian harus kuasai 3 nih, fungsi, perbandingan, atau himpunan. Nah, kayak gitu aja. Jadi nggak perlu belajar semuanya gitu. Apalagi sekarang udah Hamin 10, jadi kuasai subtes yang memang jadi pembobotan terbesar di prodi yang kalian pilih. Kayak gitu. Nah, terus untuk TO sendiri, TO ya tadi yang kayak Anda bilang, TO itu 2 kali seminggu biar tahu udah sejauh mana Anu itu menguasai materi gitulah. Nah, untuk sumber belajar sendiri, waktu tahun kemarin itu Anin pakai buku Wangsit Om Jero, kalau teman-teman tahu. Nah, cuman nggak terlalu direkomendasiin sih, karena Wangsit Om Jero itu untuk pemula dan untuk orang yang baru belajar UTBK di Hamin 30 kayak Anin, itu tuh lumayan agak susah gitu. Mungkin teman-teman bisa cari buku yang soalnya lebih mudah ya. Nah, terus Anin juga pakai 2 aplikasi. Yang pertama itu ada Analitika. Nah, Analitika ini dipakai buat mini tryout sama buat latihan soal. Nah, buat latihan soal sendiri, ini no endorse ya, beneran rekomendasi banget Analitika gitu. Karena sesuai pengalaman, ada beberapa soal yang memang mirip
waktu nanti UTBK, tapi nggak tahu ya tahun sekarang. Tapi tahun kemarin memang ada beberapa yang memang mirip gitu saat UTBK gitu, walaupun emang nggak sama persis gitu. Nah, kemudian tryout-nya sendiri pakai Pahamify. Jadi Pahamify itu dipakai buat tryout, bukan buat latihan soal. Nah, latihan soal itu tadi pakai analitika. Nah, buat tryout-nya, Pahamify itu menurut Anin lebih gampang daripada tryout yang lainnya. Dan juga beberapa memang sama kayak yang keluar di UTBK. Jadi rekomen lah buat teman-teman yang mau TO gitu. Nah, kemudian buat teman-teman jangan TO sebelum apa ya? Jangan TO sebelum nunggu siap gitu. Jadi kayak kalian harus paham dulu materi baru TO, nggak usah teman-teman. Jadi mulai dulu aja TO nggak apa-apa. Jadi biar kalian kegambar, biar kalian nantinya itu nggak shock gitu gimana itu UTBK. Nah, paling gitu sih kalau dari Anin. Oke, karena biasanya itu eh, mungkin teman-teman udah familiar sama pre-test dan post-test gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengukur nih kemampuan kita terlebih dahulu tanpa kita belum tahu apapun tentang UTBK itu sendiri dari apa subtes-subtes yang ada. Jadi bisa dicoba dulu misalnya kayak ya aku tuh penasaran eh, tryout buat UTBK tuh kayak gimana. Nah, itu bisa dicoba dulu gitu kayak biarin we nggak usah lihat skornya nanti kecil gitu. Nah, itu mah kan kita sendiri yang tahu dan kita juga jadi bisa mengukur nih kemampuan kita dan eh, harus ngapain setelah itu gitu. Nah, benar banget ya teman-teman tadi tuh banyak disinggung juga tentang pembobotan itu penting karena itu jadi tolak ukur kita ketika kita milih jurusan. eh, Teman-teman harus pahami juga jurusan tersebut eh, apa sih yang diinginkan dari eh, subtes-subtes yang ada di UTBK. Jadi teman-teman bisa lebih menguasai beberapa subtes gitu karena benar ya sebanyak banget kan tadi ya subtesnya dan itu nggak bisa dikuasai sepenuhnya gitu apalagi kan satu subtes pun bercabang lagi dan itu ya bukan namanya butuh beberapa waktu makanya kenapa saya sarankan harus udah mulai aware gitu dari kelas 1 sama kelas 2 tuh ya sebenarnya mungkin bukan jadi tujuan utama atau fokus utama untuk UTBK ini tapi kalau emang benar-benar ya menginginkan kampus impian ya kita juga harus benar-benar gitu ngejarnya jadi ya udah sok cobain gitu ya dari kelas 1 dengan udah tahu subtes yang sebanyak ini boleh nih dicicil dari kelas 1 kan masih bisa gitu ya mungkin karena akan tetap sama dan kalau misalnya ada perbedaan pun paling di perbedaan tipe soal gitu yang penting kita udah tahu nih bagaimana pemahaman bagaimana literasi itu kayak gimana gitu. Nah, itu ya paling tentang latihan-latihan soal, manajemen waktu gitu ya. Nah, terkait tadi mungkin ya, eh, kira-kira nih ada gak sih kesalahan yang harus dihindari ketika kita akan mengikuti UTBK? Siapa tahu mungkin kan kita kadang jarang ngeh gitu ya, kesalahan kecil yang mungkin bisa berakibatkan fatal. Siapa tahu teman-teman narasumber apakah pernah mengalami nih duh harusnya aku nggak ngelakuin ini tapi saat itu dia lakukan gimana boleh dari Mungkin ini dari Anin dulu. Mungkin waktu eh pas UTBK-nya mungkin ya, pas ngerjainnya. Teman-teman kalau misalnya kalian di saat ngerjain itu langsung nemu soal yang susah, jangan stuck di soal itu. Karena waktu itu terus berjalan, teman-teman nggak bisa di-skip. Nah, jadi mending cari dulu yang gampang, kerjain dulu yang gampang, karena nanti juga bisa balik lagi ke soal sebelumnya, kalau memang masih di subtes yang sama gitu. Nah, terus kalau misalnya ada soal yang memang susah,
tolong sebisa mungkin isi ya teman-teman, karena kita nggak tahu itu benar atau salah. Kalaupun benar ya syukur kan, kalaupun salah itu nggak akan ngurangin skor gitu, nggak akan ngurangin nilai kita gitu ya. Nah terus apa lagi ya? Kalau sebelum UTBK-nya nih, teman-teman udah TO tapi teman-teman tuh terlalu ngabain skor. Sebenarnya kalau misalnya skor tryout itu terlalu dipikirin tuh bisa stres juga ya, nggak baik juga. Tapi kalau misalnya terlalu diabaikan juga nggak baik gitu. Nah, lebih baik setelah kalian lihat skor TO itu, kalau misalnya sekiranya masih kecil, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa pikiran, fokus sama diri kalian aja, fokus evaluasi aja. Jadi nggak perlu stres berlarut gitu. Karena biasanya nih, sesuai pengalaman ya teman-teman, skor TO aku itu tahun kemarin, aku TO tahun kemarin tuh nggak lebih dari 5 kali, paling 4 kali lah kayaknya. Nah itu tuh nggak pernah lebih dari 400 teman-teman kalau teman-teman tahu ya. Tapi pas UTBK sendiri, tiba-tiba 500 ke atas teman-teman. Jadi sebenarnya jangan takut teman-teman. Kalau kalian UTBK itu harus yakin aja sama diri sendiri gitu. Itu aja paling mungkin bisa ditambahin. Boleh atau sama mungkin. Atau kita lanjut aja kali ya, soalnya mengingat waktu yang sebentar lagi. Mungkin ini terakhir, sebagai orang yang alhamdulillah nih lulus dengan UTBK, dengan jalur UTBK. Apa gitu motivasi yang akan kalian sampaikan atau gimana sih cara kita itu berpikiran uh, untuk positif gitu ya di UTBK ini. Boleh disampaikan. Siapa tahu kita terinspirasi ya teman-teman menjadi semangat kembali walaupun saya udah Hamin 10 nih, menik kenapa sih baru diadain Hamin 10 ini? Gak apa-apa. Gak ada kata terlambat. Karena kita siapa tahu ini menjadi reminder ya kan, kayak oh iya jadi harus kayak gini, harus kayak gitu. Boleh, boleh, boleh. Barangkali siapa dulu nih yang mau ngasih motivasi. Saya nanya dulu Merenia ini pelong-pelong gini. eh Untuk motivasi ya. Mungkin untuk yang tahun ini UTBK yang Amin 10 ya, sudah Amin 10 UTBK, boleh berikhtiar ya semaksimal mungkin apa yang jadi tugas kita sekarang gitu ya. Maksimalin aja dulu, tapi jangan lupa sadar gitu sama diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya sadar kalau kita belajar tuh perlu tenaga juga, perlu kesehatan yang baik gitu, kondisi fisik yang baik juga. Nah, jadi jangan sampai karena kita terus-terusan belajar, kesehatan kita juga jadi terganggu gitu ya. Karena ada beberapa kasus teman aku gitu ya sendiri yang hari HUTBK itu sakit dan nantinya jadi kurang maksimal gitu ya dalam mengerjakan UTBK-nya. Jadi harus sadar teman-teman kalau belajar itu penting, tapi lebih penting juga dibarengi dengan menjaga kesehatan juga gitu. Apalagi tentang mental. Tadi juga setuju ya gitu kata Teh Anin, lebih baik jangan terlalu banyak scroll, jangan terlalu banyak melihat Instagram gitu. Karena waktu itu juga aku sampai menonaktifkan Instagram Hamin seminggu kalau nggak salah gitu ya. Itu juga bisa jadi segitu buat teman-teman. Tapi nggak semua orang case-nya kayak sama, tapi kalau teman-teman sadar ternyata media sosial itu mengganggu, itu tolong dikurangi aja gitu. Nah, terus untuk sisanya ketika kita udah ikhtiar, udah maksimal, sisanya biar jadi urusan Allah aja.
Masya Allah, benar banget. Boleh mungkin ya ini dari Arumi. Saya udah gak kuat memberikan motivasi. Boleh. Nah, baik. Kalau motivasi, ya berjuang aja selama masih bisa. Kalau kita udah di UTBK nanti, kita tinggal pasrah sama Allah. Intinya satu, kalau lulus alhamdulillah, kalau gak lulus ada hikmah. Jadi pasti ada makna di balik semuanya yang kita bisa lakukannya istiqomah, biar Allah yang menentukan jalannya. Itu sih. Benar banget. Jangan sampai kita nyesal gitu ya. Kayak karena udah misalnya nggak lolos. Terus nyesel, ih aku tuh udah berjuang sejauh ini tapi nggak ada yang nerima aku universitas. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Karena itu kita udah dapat ilmu dari kita belajar gitu. Nah boleh, Betul. Teh Adnin gimana nih? Nah, mungkin tetap walaupun udah Hamin 10 ya teman-teman, tetap harus selalu berpikir positif nih. Pokoknya jangan mikirin yang belum kejadian teman-teman. Jangan takut dulu. Pokoknya usaha dulu semaksimal kalian, sebisa kalian, semampu kalian. Kalau misalnya hasilnya udah keluar, apapun itu hasilnya, itu yang terbaik buat kalian. Kalau misalnya lolos, alhamdulillah. Kalaupun enggak, masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh teman-teman. Nah, kemudian mungkin yakin ya sama diri sendiri itu tuh penting banget teman-teman. Harus yakinin kalau misalnya kalian itu bisa, kalian itu mampu, kalian itu udah usaha nih maksimal banget gitu. Nah, sisanya ya serahin aja ke Allah gitu. Sama mungkin. Udah itu aja. Oke, benar. Karena nanti kalau misalnya mau sedih, gak apa-apa banget sedih dulu. Asal tidak berlebihan, tidak berlarut-larut. Karena jalan menuju kampus itu masih banyak banget, benar. Nah, oke. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada narasumber yang udah sharing nih pengalaman-pengalaman waktu UTBK kayak gimana. Setidaknya kita tercerahkan gitu ya, tentang perjuangan bagaimana belajar sebegitu kerasnya, mengorbankan waktu main, waktu scroll TikTok ya, itu jadi eh, poin utama gitu. Di sini kita berusaha dulu aja gitu. Nah, paling terakhir dari aku, mungkin kita suka minder duluan gitu, dengar dari orang-orang bahwa kampus impian kita teh susah gitu untuk digapainya. Tapi kalau misalnya nggak dicoba juga, mak- makin sulit gitu ya digapainya. Jadi ya udah, weh, gak apa-apa kita coba dulu gitu ya. Kita coba dulu apapun hasilnya. Mungkin itu adalah takdir yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Oke, paling segitu aja ya dari pemaparan tentang UTBK dan sharing session pengalaman-pengalaman dari narasumber kita ini. Oke, eh, aku pamit sebagai moderator. Aku kembalikan ke Teh Ayu. Alhamdulillah sesi sharing kali ini udah selesai. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi diskusi ya Teh. Tanya jawab dari teman-teman mungkin. Oh iya, betul, betul, betul. Iya, silahkan Teh Hasna. Barangkali ada yang mau ini penasaran nih sama eh tuh ya tentang UTBK ini boleh di raise hand. Ada fitur raise hand, boleh. Jangan malu-malu teman-teman. Apa boleh? Tanyain boleh. Ayo mungkin buat teman-teman nih yang mau UTBK Hamin beberapa hari lagi, mungkin ada pertanyaan di kepala kalian yang belum terjawab mungkin boleh kalau misalkan malu boleh di kolom chat juga gak apa-apa. Iya, benar banget. Atau mungkin udah tadi
cukup jelas, gak apa-apa. Kalau nggak ada, aku aja boleh gak sih Teh yang nanya? Boleh, boleh. Oke, aku aja ya yang nanya ini. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya ke Teh Naya, Teh Adni, sama Arumi yang udah maparin mengenai UTBK nih, kayak gimana sih tips and trick untuk lolosnya, karena benar-benar materinya daging banget sih, makanya ini mumpung masih ada waktu ya, ayo 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 gitu, ajakin teman-temannya yang belum join, mumpung masih sesi diskusi ini tanya jawab, yang belum join siapa tahu ada teman-temannya yang emang ada pertanyaan yang belum tersampaikan, ayo gitu ya, kita masuk ke linknya Expo Kampus 2026 PPI 27 gitu. Oke Teh, pertanyaannya itu kan aku pernah ikut UTBK ya di tahun sebelum ya pas aku lulus di Mualimin lah gitu. Terus pas menjalani UTBK itu benar-benar bikin aku ada pengalaman yang bikin burnout juga gitu. Nah ternyata kodarullah gitu ya, aku tuh nggak keterima di kampus impian gitu. Nah pas udah lihat hasilnya ternyata nggak keterima, itu kan rasanya tuh kayak life after breakup gitu. Kayak life after breakup karena benar-benar kehilangan arah gitu. Ternyata apa yang udah emang perasaan apa yang udah aku usahain selama ini terus kayak ih ternyata hasilnya kayak mengecewakan karena kan manusiawi ya kecewa gitu sama apa yang udah diusahakan ternyata kata Allah tuh jalannya bukan ini gitu. Nah, terus aku pengen nanya karena perasaannya tuh kayak kehilangan arah gitu ya, terus kayak iya aku harus apa ya, ngeplan lagi gitu masa depan aku. Mungkin ada gak sih tips atau gimana gitu cara menyikapi kalau misalkan gitu ya kita tuh gagal atau ditolak sama univ impian kita, terus atau misalnya kayak cara bangkitnya lagi teh kayak gimana gitu kalau misalnya kita dapat hasil UTBK yang nggak sesuai harapan kita gitu Teh. Oke, terima kasih Teh Ayu pertanyaannya. Benar banget ya, karena apa yang kita katakan itu berbeda gitu dengan realita di lapangan ya. Kayak misalnya sekarang, aduh, eh, harus sabar atau apa, tapi kan pas hari hanya beda lagi gitu. Boleh kepada narasumber, barangkali siapa yang mau menjawab atau mau tampung dulu, atau mendingan jawab dulu deh, biar dari teman-teman juga kayak terpancing mungkin ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Boleh. Mau ditampung dulu apa gimana? Ini ada yang nanya lagi nih. Ada yang raise. Tampung dulu. Oke, boleh. Goji silahkan. Oke, selamat malam semuanya ya. Terima kasih buat para pemateri yang tadi udah nyampein materi-materi yang begitu pentingnya gitu ya buat adik-adik kita yang memang mau lebih lanjut lah dalam belajarnya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya menyampaikan ulang dari pertanyaan yang mungkin teman-teman ada keresahannya atau kebingungannya, tapi insya Allah sih apa ya, nggak terlalu begitu berat ya pertanyaannya. Cuman eh, mungkin boleh diceritakan karena ada beberapa keluhan juga. Sebagian teman-teman tuh ternyata masih bingung gitu untuk menentukan mau masuk jurusan apa. Nah, kira-kira apa sih yang perlu diperhatiin buat teman-teman kita ataupun buat semuanya yang mau berkuliah ini dalam memilih jurusan itu kira-kira apa nih pertimbangannya. Terus juga sambil boleh di spill mungkin sedikit-sedikit tentang kira-kira keseharian anak-anak kampus tuh kayak gimana. Terus
Ini juga ada pertanyaan yang lucu juga, katanya apakah perlu salam sama dosennya katanya. Jadi enggak, silakan boleh minta tolong dijawab ya. Terima kasih. Oke, bener banget sih itu ya. Siapa tuh nih ya sekarang saya yakin beberapa teman-teman pasti jawab, iya nih ada ini yang mau aku tanyain ya, mungkin gitu ya. Mungkin udah terwakilkan gitu ya oleh Agoji. Boleh mau langsung dijawab atau berdiskusi dulu? Silahkan. Oh iya, mungkin karena barusan pertanyaan Agoji mungkin karena kita basicnya pesantren gitu ya. Jadi eh, mungkin berapa persen ya? 90% mungkin ya kita diarahkan untuk mengambil jurusan yang sejalan sebenarnya dari kita belajar di pesantren, dan itu memang selalu yang diharapkan dari pihak pesantren gitu. Cuman kan mungkin balik lagi ya ke kemampuan masing-masing dan keinginan juga. Jadi boleh dikupas tentang jurusan ini. Dari Teh Naya atau Anin ada yang mau jawab? Kasihan teman-teman juga nungguin. Apa ya? Ketolak gitu ya. Soalnya emang pengalaman sama Anin gitu. Pilihan pertama sama pilihan kedua Anin tuh beda. Sebenarnya itu salah sih. Karena pilihan pertama Anin itu waktu itu em, emang yang di POG gitu, yang diimpikan gitu. Anin pengen masuk psikologi UPI, pengen banget gitu. Nah, pilihan keduanya karena Anin ragu sama diri sendiri gitu. Jadi Anin diskusi lah sama orang tua, jurusan apa sih kira-kira yang harus dimasukin gitu ke UTBK. Nah, tapi memang itu jurusan yang em, kurang diminati sama Anin gitu, tapi memang tetap Anin masukin. Nah, tapi ternyata Anin malah masuk ke jurusan yang Anin kurang minati itu, yaitu sekarang Anin ada di ilmu hukum gitu ya, di UIN gitu. Nah, sedih, dibilang sedih, sedih, tapi dibilang senang, senang karena senang lolos UTBK gitu kan. Sedihnya karena bukan prodi dan bukan univ yang memang Anin mau. Salah satunya mungkin Anin kasih jeda dulu, Anin kasih waktu dulu buat em, apa ya, nenangin diri, santai dulu. Mungkin apa ya, kalau misalnya kata Mama Anin gitu ya, hasilnya sekarang itu hasil yang terbaik buat Anin sekarang gitu. Jangan sampai nyesel kenapa udah ada di jurusan ini, kenapa udah ada di univ ini. Jangan sampai umbar-umbar kalau misalnya nggak suka gitu sama univ ini, nggak suka sama jurusan ini. Tapi ya jalanin aja, berarti itu udah jalan yang terbaik gitu. Nah, kalaupun buat yang misalnya ketolak teman-teman, atau misalnya teman An juga kemarin ada kan banyak beberapa yang ketolak, jangan ada kata nyerah sih teman-teman. Cukup istirahat aja, tapi jangan nyerah. Karena memang UTBK ini, balik lagi ya, UTBK ini bukan jalan satu-satunya teman-teman buat masuk univ yang teman-teman mau gitu. Jurusan yang teman-teman mau gitu. Masih ada jalur mandiri, jalur prestasi, apapun itu teman-teman. Mungkin bisa ditambahin sama Tenaya atau Arumi. Oke, mungkin kalau benar ya gitu tadi kata Teh admin gitu ya. Kalau ketolak, intinya jangan menyerah. Boleh sedih, boleh istirahat dulu, tapi coba diusahakan lagi gitu. Tapi mungkin dari sisi aku lebih ke upaya preventifnya gitu ya. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak berlarut-larut mungkin ya nantinya. Nah, aku tuh dulu sempat mikir kayaknya aku gak akan masuk gitu. Sangat sangat mikir kalau aku gak akan masuk gitu. Nah, aku tuh bikin plan B-nya gitu. Jadi bukan hanya plan A yang UTBK, tapi aku juga udah menyiapkan plan B, begitupun dengan plan C-nya. Jadi kayak pahit-pahitna kumaha, kita tuh udah pikirin itu semua gitu. Sampai udah siapin juga buat tes UMPTKIN, terus juga udah siapin untuk ke
universitas swasta gitu. Nah, tapi itu juga balik lagi sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Karena mungkin aku nggak terlalu fokus mengejar yang negeri ya pada saat itu. Jadi aku lebih ke pasrah gitu, kemanapun aku diterima, aku siap gitu. Jadi kalaupun ketolak, aku punya cara-cara yang lain. Jadi lebih ke teman-teman juga sekarang bisa diupayakan gitu ya. Apa sih jalan-jalan yang lain gitu biar nanti setelah tutup nih jalan yang satu masih ada jalan-jalan lain gitu yang bisa seenggaknya bisa membangkitkan semangat lagi buat teman-teman gitu. Kalau dari Rumi sendiri, Rumi juga sama sebenarnya. Ngerasa kayak wah kayaknya nggak bakal masuk, apalagi kan lawannya ada yang gap year atau dari sekolah-sekolah SMA yang populer yang lebih banyak lah belajar umumnya daripada kita di pesantren. Apalagi Rumi juga kan ngisinya waktu itu cuma 2 pilihan, pilihan pertama dan kedua, gak ada pilihan ketiga atau keempat. Jadi kalau udah gak lulus udah gitu pasrah aja, masuknya paling kayak ke UMPTKIN kayak Teh Naya. Tapi alhamdulillahnya lolos gitu. Mungkin dari Rumi, untuk kalau kita gagal jangan terlalu lama bersedih-sedih. Mungkin kalau orang bilangnya kalau udah cinta move on lama banget kan sembuhnya gitu, bisa sampai 6 bulan atau berapa tahun. Malah kalau ada mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu kan ikutan UTBK lagi demi kampus impiannya. Kalau kita mungkin mencoba boleh, tetapi jangan sampai kita berlarut-larut lah sama apa yang Allah siapkan di depannya. Bisa jadi yang kita ingin tetapi itu di warung kaki 5, tapi Allah menyiapkan di depan itu restoran bintang 5. Kan kita gak ada yang tahu. Jadi untuk apapun itu hasilnya, kita usahakan yang terbaik. Kalaupun tidak berhasil, mungkin Allah menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kayak gitu sih. Untuk menghadapi apa yang tidak kita inginkan. Karena Allah juga kan berkata dalam Al-Quran bahwa apa yang kita suka itu belum tentu baik untuk kita, sedangkan apa yang tidak kita suka itu belum tentu baik untuk kita. Jadi ya kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Yang kita bisa lakukan hanya berjuang, istiqomah, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik. Kayak gitu sih. Kalau untuk menghadapinya ya. Oke, insya Allah. Nah, gimana nih Teh Ayu? Apakah terjawab ya? Mungkin ini juga menjadi lagi-lagi reminder ya untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk santri-santri 27 terutama ya. Boleh dilanjut mungkin menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Tentang jurusan dan budaya kampus tuh gimana sih? Di UPI, di UIN, apakah berbeda? Mungkin untuk ini ya. Boleh ada dulu. Ya, sweet dulu sok. Sweet. Rumi dulu aja gak sih? Boleh. Win gelap. Kalau untuk budaya di UPI sendiri, mungkin karena bukan nama kampus Islami, jadi cukup ada sisi-sisi yang berkebalikan lah. Sisi kirinya ada di mana mungkin kalau kalian tahu ada UKM-nya itu ada apa ya namanya itu, GRID, kesetaraan gender, atau UKSK UPI, unit kegiatan studi kemasyarakatan, yang mungkin cukup berbeda dengan apa yang kita tahu lah di pesantren kan, berbanding terbalik kan. Oleh karena itu di kampus-kampus negeri mungkin kita harus cukup apa ya, waspada lah tentang lingkungannya yang mungkin merujuk ke arah yang bukan diri dari Allah gitu. Jadi sebisa mungkin
kita harus berjuang agar tidak ikut terbawa arus ya. Apalagi mungkin di kampus negeri itu lingkungannya ada yang hedon juga kan, semakin gengsi nama kampusnya mungkin kehidupannya semakin hedon juga, budayanya kayak gitu. Jadi sebagai seorang santri ya, kita tuh harus memang pinter-pinter mencari lingkungan yang terbaik. Jangan sampai lingkungan yang kita tempatin itu membawa kita ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu malah yang membuat kita jauh dari sholat sampai meninggalkannya gitu. Demi apa, main game atau gimana gitu. Itu harus kita jauhi. Itu ya kan kalau untuk budayanya. Terus bisa jadi juga kampus budayanya, kalau di UPI juga budayanya itu kan jalan kaki ya, karena kita parkirnya harus di tempat parkir yang cukup jauh dari fakultas. Jadi mungkin bisa sehat kalau di UPI sendiri. Terus kalau di negeri itu untuk angkatan-angkatan sekarang kita ada yang mengenal namanya itu poin 100. Jadi kita lulus harus dengan poin 100, di mana mungkin cukup jadi beban ya buat mahasiswa-mahasiswa baru atau yang sebelumnya di tahun 2024, di mana kita harus aktif berorganisasi atau mengikuti lomba atau jadi mengisi acara-acara gitu, atau menghasilkan sebuah karya demi lulus. Karena kalau nggak bisa mencapai poin itu, kita nggak bisa lulus gitu, nggak bisa skripsi atau gimana. Itu sih. Kalau dari UPI cukup. Mungkin bisa ke Teh Naya yang UPI dulu sama baru ke UIN yang beda sendiri. Paling Tenaya boleh menjawab bagian itu ya tadi. Apa sih jurusan, tentang jurusan barangkali mungkin ada yang masih kebingungan dari jurusan-jurusan. Oke, kalau tentang jurusan sih sebenarnya yang paling pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu ya. Mencari tahu jurusan apa sih yang sebenarnya cocok atau yang kita inginkan gitu. Bisa teman-teman, kalau dulu itu aku cek-cek di Google, ya, apa sih yang cocok jurusan yang cocok dengan aku gitu. Nah, aku ketemu 2 nih jurusan yang cocok. Nah, terus setelah tahu nih jurusannya apa, kita cek tingkat persaingannya itu seketat apa, kemudian daya tampung dari jurusan dan universitas itu tuh seberapa banyak gitu. Karena walaupun misalnya nggak terlalu ketat gitu, tapi ternyata daya tampungnya sedikit, itu kan juga jadi apa ya, kemungkinan kita masuknya juga jadi lebih kecil gitu. Nah, setelah dicek, kalian bisa cek itu di Google ya. Kalau misalnya untuk UPI sendiri itu ada biasanya, tadi aku juga sempet cek dari websitenya UPI juga ada daya tampungnya berapa. Terus teman-teman juga bisa cek passing grade-nya gitu. Nilai minimal yang harus dicapainya itu berapa sih gitu. Nah, kalau misalnya penempatan ya, untuk penempatan pilihan 1, pilihan 2, sekarang tuh sampai pilihan 4 ya kalau nggak salah. Ya, tahun kemarin sampai pilihan 4, tetapi pilihan ke-1 sampai 2-nya S1, kalau 3 ke 4 D3, D4. Nah, itu tuh bisa teman-teman siasatinya. Yang jadi pilihan pertama itu adalah jurusan yang kita inginkan, tapi keketatannya itu atau daya saingnya itu paling tinggi, itu ditempatin di pilihan pertama. Terus untuk pilihan kedua, kalian tempatin jurusan yang tingkat daya saingnya itu sedang gitu, atau enggak rendah kalau misalnya kalian cuma memilih 2 jurusan gitu. Begitupun pilihan ketiga dan juga keempat. Jadi kita harus mempertimbangkan si tingkat persaingannya itu juga dan daya tampungnya juga gitu. Nah, misalnya kayak aku jurusan pertamanya itu bimbingan dan konseling, jurusan keduanya itu pendidikan bahasa Arab. Nah, itu tuh aku cek dulu gitu di Google. Ternyata yang lebih ketat di antara 2 ini itu adalah
persaingannya lebih ketat yang bimbingan dan konseling. Jadi aku tempatkan bimbingan dan konseling itu di pilihan pertama. Seperti itu. Kenapa di pilihan pertama? Karena supaya apa ya, kalau misalnya kita memasukkan yang tingkat persaingannya tidak terlalu tinggi gitu di pertama, itu kemungkinan kita lulusnya itu sedikit gitu. Karena misalnya pilihan pertama aja udah persaingannya rendah, terus kita move ke pilihan kedua itu lebih tinggi kan, itu sama kayak apa ya, kalau misalnya pilihan pertama aja nggak masuk, berarti pilihan kedua juga tidak masuk gitu. Jadi strateginya disiasati yang keketatannya lebih tinggi itu di pertama gitu. Mungkin dari Rumi sama Adnin ada tips lain bisa ditambahkan. Oh ya, mungkin dari Anin ya. Mungkin udah telat ya buat kelas 12, tapi mungkin buat kelas 10, 11, kelas 1 mualimin atau 2 mualimin ini bisa dicoba. Nanti kalau misalnya sebelum UTBK atau ya menjelang UTBK, menjelang kalian mau pilih jurusan, boleh ya yang kayak Naya tadi, tes psikotes. Bisa kalian, kan kalau misalnya di SMA tuh, biasanya ada tuh teman-teman tes psikotes, jadi kalian tuh minatnya kemana, jadi diarahin sama guru BK-nya. Tapi kedar dulu kalau misalnya di 27 ini kan nggak ada ya teman-teman. Jadi boleh mandiri aja teman-teman, sendiri aja kalian cari. Nah, yang kedua itu, apa sih hal yang benar-benar kalian mau? Kalau Anin dulu pengen banget nih di kesehatan. Jadi pilihan pertamanya itu Anin pilih psikologi karena Anin pengen banget. Nah, yang kedua kalian cari yang serumpun. Serumpun itu gimana? Contohnya karena tadi Anin mau ambil psikologi di pilihan pertama, di pilihan kedua kalian bisa ambil bimbingan konseling. Nah, karena itu masih serumpun sama psikologi gitu sih teman-teman kalau misalnya buat jurusan ya. Kalau misalnya masih bingung. Jadi yang pertama yang kalian benar-benar mau dulu aja apa? Teman-teman nggak perlu realistis. Jadi apa aja yang kalian mau pilih aja. Nah, yang kedua, mulai realistis nih kalau yang kedua. Pilih yang lumayan serumpun. Jadi jangan milih jurusan yang memang keluar jalur, keluar yang memang kalian itu sebenarnya nggak mau, tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Asal keterima, jangan ya teman-teman nanti bakal nyesel sendiri juga gitu. Nah, kalau budaya kampus sendiri, apa ya, di UIN sama aja sih, mau di UIN, di UPI juga sama aja sebenarnya, nggak ada yang membedakan. Nah, paling kalau misalnya nanti udah masuk ke dunia perkuliahan tuh, oh ya fun fact, kalau di dunia perkuliahan tuh sebenarnya lebih santai daripada di 27 kita sekarang ya. Di 27 tuh bener-bener padat banget kan. Kalau misalnya udah masuk ke dunia kampus tuh teman-teman beneran santai banget. Teman-teman nggak ada aturan kayak teman-teman harus masuk kelas kayak gitu, enggak. Jadi bukan kuliah yang butuh kita, bukan kuliah yang butuh kita, tapi kita yang butuh kuliah. Kita butuh masuk kelas teman-teman. Jadi ya gitu. Terus paling untuk salam nggak salam, aku juga nggak salam kok. Santai aja. Nggak bagus nggak apa-apa. Terus apalagi ya? Paling buat lingkungan mungkin ya. Lingkungan ya pinter-pinter cari lingkungan aja. Pilih-pilih teman itu penting ya teman-teman. Kalau misalnya dulu waktu kita kecil kita itu gak boleh pilih-pilih teman, tapi memang setelah dewasa kita kerasa juga gitu kan, kita tuh harus pilih-pilih teman gitu kan. Nah, terus mungkin beratnya itu ya. Beratnya itu bukan dari sisi tugas sebenarnya. Tugas tuh sebenarnya apa ya? Ada cukup berat, tapi lebih berat itu tekanan batin sih jujur. Kalau aku sendiri, entah kenapa rasanya kalau misalnya kuliah itu berat gitu teman-teman. Gak kayak sekolah. Sekolah tuh kalaupun kita banyak ujian, kalaupun kita banyak tugas, itu tuh berat tapi tetap kita jalanin dan kita bisa. Tapi kalau misalnya kuliah ya aku pengalaman pribadi gitu ya. Ada yang berat tapi nggak tahu apa. Tapi rasanya kalau misalnya mau kuliah tuh ada aja yang berat di hati gitu loh. Itu aja sih teman-teman. Paling. Ya, bener banget, relate juga sih ya. Santai tapi berat. Santai itu benar tadi lingkungannya. Ya, apa sih? Sistem ininya mungkin ya, kayak dari kamu mau masuk berapa kali. Sebenarnya dijatah ya libur, apa sih? Iya, nggak masuknya tuh 3 kali gitu. Cuman ada aja mahasiswa yang
lebih dari 3 kali untuk tidak masuk gitu. Nah, tapi mungkin beratnya itu beda-beda ya di setiap jurusan, mungkin dari tugasnya segala macam, dari jauhnya jarak kalau misalnya untuk mahasiswa PP gitu ya, mungkin kayak gitu. Terus tadi ya mungkin walaupun pertanyaannya lucu gitu ya, boleh salim ke dosen apa enggak, aku punya apa pengalaman yang cukup shock gitu ya di UIN sendiri. Sebenarnya waktu pertama pertama tuh kayak banyak gitu yang salim ke dosen dari laki-laki ke perempuan, misalnya kayak gitu ya. Terus aku juga waktu pernah ketemu dosen sama teman-teman aku, teman-teman aku tuh salim ya di lift itu tuh posisinya. Dan dosennya tuh kayak maksa gening, maksa untuk bersentuhan dan aku tuh udah berusaha mundur banget tapi ya gitu gini, pokoknya namanya aya we nu kitu mah nya. Cuman ya itu mah balik lagi ya ke diri sendiri, seberapa jauh kita mau menjaga, bekal kita yang sudah kita dapat di pesantren gitu. Karena, mungkin seperti yang ustadz kita bilang ya, walaupun menginginkan santri-santrinya untuk, eee, mengambil lagi di jurusan keagamaan, tapi gak apa-apa gitu ya yang kalau misalnya kalian mempunyai keinginan di, eee, jurusan yang lain, gak apa-apa, cuman tetap diiringi dengan, eee, apa, balance gitu ya sama agamanya. Jangan sampai, "Dah aku mau di jurusan umum yuas weh," misalnya teh, nggak ngaji lagi atau misalnya nggak memperdalam ilmu agama lagi, itu yang salah ya teman-teman. Jadi tetap weh ai belajar agama mah nggak boleh berhenti gitu. Gitu sih paling ya udah terjawab mungkin ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi mungkin nanti di sesi berikutnya yang lebih eh, spesifik lagi tentang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, tentang yang kerja, tentang ini pokoknya stay tune aja teman-teman karena expo ini belum selesai gitu ya. Boleh deh aku eh, serahkan lagi ya ke Teh Ayu. Terima kasih semuanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk para pemateri hari ini yang keren-keren banget. Begitu juga dengan moderator kita yang keren juga, yang telah membantu acara kita hari ini. Alhamdulillah, Expo Kampus 2026 yang membahas tentang tips lolos UTBK sudah selesai. Teman-teman pejuang UTBK, mungkin baik dari alumni atau dari santri-santri yang saat ini mungkin ada yang masih bingung atau masih ngerasa takut gitu ya, atau bahkan masih ngerasa tertinggal gitu, percaya aja gitu bahwa setiap proses yang sedang kalian jalani itu nggak pernah luput loh dari perhatian Allah gitu. Karena setiap waktu yang digunakan oleh teman-teman untuk belajar gitu ya, terus usaha yang dilakukan untuk misalkan tryout dan lain sebagainya, setiap doa yang teman-teman panjatkan juga semua itu bernilai gitu di hadapan Allah. Terus UTBK juga bukan tentang hasil akhirnya aja gitu teman-teman, tapi sebetulnya mengajarkan kita bagaimana kita sejatinya untuk berusaha, untuk bersabar, serta untuk terus memperbaiki diri apapun hasilnya nanti gitu. Dan setiap doa yang dipanjatkan juga semuanya pasti bernilai di hadapan Allah dan pasti akan dijawab oleh Allah dengan cara yang terbaik gitu. Ya, perlu teman-teman yakini bahwasanya Allah itu telah menyiapkan jalan yang terbaik untuk hambanya gitu. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang ngikutin UTBK di hari nanti itu diberikan kemudahan sama Allah dalam langkahnya, dalam langkah setiap belajar gitu ya, untuk mempersiapkan diri, terus memberikan kelancaran ketika UTBK, terus menenangkan hati ketika merasa cemas, serta menguatkan hati teman-teman juga untuk terus berusaha dan nggak mudah gitu untuk menyerah. Amin. Semoga ikhtiar yang teman-teman lakukan hari ini juga ini menjadi salah satu jalan untuk menuju kampus impian dan masa depan teman-teman yang paling terbaik gitu. Karena mimpi adalah kunci gitu. Saya mungkin selaku pemandu acara hari ini memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ketika dalam memandu acara. Terima kasih atas perhatian dan join udah teman-teman yang udah join.
Dan partisipasi teman-teman semua, tetap semangat belajar dan libatkan Allah dalam setiap langkahnya. Mudah-mudahan dilancarkan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gak akan ada foto. Iya, mungkin untuk sesi selanjutnya jangan dulu live ya teman-teman. Kita sesi foto bersama dulu. Boleh yang bisa on cam, boleh on cam nih. Yang UG mungkin yang mau di mukena dulu, di kerudung dulu boleh. Hati padamu. Teman panit yang pakai laptop boleh dibantu. Iya, cangkel. Sabar. Ya, udah siap ya. Ini siapa nih yang mau tanya nih? Ada yang bisa SS kah? Aku boleh. Kemudian media. Oke. Udah siap ya teman-teman semua? 1, 2, 3. Lagi mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Udah ke SS gak ya Teh? Aman? Aman. Oke, makasih banyak. Semangat yang UTBK, semangat. Semangat. Love you. Semua. Mungkin boleh buat teman-teman yang mau live duluan. Ya.